Bismillahirrahmanirrahim. Manusia tidur itu bagian dari fadlnya Allah, bagian dari kasih sayangnya Allah. Seumpamanya ada manusia nggak bisa tidur, itu bisa mati. Jadi manusia tidur supaya lupa dengan sesuatu yang telah diaktivitaskan seharian penuh. Sehingga Allah takdirkan engkau ngantuk. Allah takdirkan engkau tidur. Di luar sana ada orang yang nggak bisa tidur, nyampe habis uang nggak sedikit, dibawa ke Singapura, dibawa ke Amerika, dibawa ke Rusia, hanya urusan tidur. Pernah suatu ketika ada orang itu nggak bisa tidur, berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak bisa tidur. Suatu ketika di sebuah masjid ada wiridan, dia ikut nimbrung. Lelah kersane Allah, dia bisa ngantuk itu. Bisa tidur, nyampe pulas. Suatu ketika, majelisnya selesai, dibangunin orang. Marah dia. Saya ini sudah bertahun-tahun gak bisa tidur, saya tidur malah kau bangunkan. Gitu. Jadi tidur itu, mana mukum itu termasuk fadlun minallah. Cuma perlu digarisbawahi. Tidur itu ada akhlaknya. Karena sesungguhnya yang dinamakan hidup itu tidak hanya sekedar melek saja, enggak. Orang tidur itu ya hidup gitu. Bukannya mati. Waktu orang tidur yang bawa wacana tahlil. La ilaha illallah, la ilaha. Jadi orang tidur itu bagian daripada hidup. Sehingga di sini ini perlu akhlak, perlu adab, perlu tata krama. Pertama, usahakan kalau tidak ada udzur, tidur itu secepatnya. Jadi jam 9, jam 10 itu udah tidur. Jangan begadang. Begadang nyampe jam 12, nyampe jam 1, nyampe jam 2 baru tidur. Salah itu. Nggak baik dalam kesehatan. Kecuali menghabiskan waktunya untuk ilmu. Silakanlah. Seperti di Al-Mubarak ini ngajinya nyampe jam 1:30, silakan. Kalau Al-Mubarak sih nggak usah diperintah untuk tidur secepatnya, sudah secepatnya sendiri. Ngaji setelah maghrib baca udah ngantuk dia. Jadi sunahnya ini Rasulullah dulu itu kalau setelah Isya beliau nggak mau nerima tamu. Kalau sudah Isya udah pintunya dia ditutup. Beliau ada di dalam rumah, beliau tidur. Cuma jam 12 ke atas beliau bangun untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunahnya seperti itu. Jadi tidur itu sunahnya itu secepatnya. Kemudian tidur itu sunahnya, dengerin, dalam keadaan suci. Tiada orang yang tidur kecuali rohnya itu naik ke atas roh itu. Kalau orangnya jelek, mimpinya jelek-jelek. Kalau orangnya baik, mimpinya baik-baik. Kamu pengen tahu siapa jati dirimu, cukup kau ketahui sampai di mana tidurmu. Kamu tadi malam tidur mimpi apa? Mencuri. Jelek berarti. Roh kamu jelek. Kamu tadi malam mimpi apa? Nggak tahu, lupa. Jadi orang mukmin tidurnya itu bagian daripada pengilhaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mereka baik, mimpinya indah-indah. Ada yang tidur mimpinya membaca Quran nyampe khatam. Ada yang tidur mimpinya hafalan arba'in, bangun tidur sudah hafal semua. Saya mimpi Ustaz, lihat perempuan telanjang. Pertanda kalau kamu itu orang jelek. Pertanda kamu orang jelek. Jadi ciri orang jelek itu mimpinya jelek-jelek. Apalagi om mimpinya ngapusi. Kamu bangun tidur geragapan. Semi, ngipi untuk duit akeh orang ngipi duit. Ngapusinan berarti kamu. Kalau ada orang tidur setelah bangun tidak terjadi kenyataan, maka kamu itu pembohong.
Sering ngapusi. Siapa di antara kamu yang sering berbohong? Cukup lihat tidurnya. Bila mana tidur kamu sering ngapusi, maka sesungguhnya kamu adalah pembohong. Dengar ini. Berhubung tidur itu roh manusia itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke aras, maka usahakan tidur kamu dalam keadaan suci. Ambil air wudhu, bila janabat, ambil air untuk mandi. Jangan berjima langsung tidur, salah. Tiada orang yang tidur kecuali rohnya akan dinaikkan oleh Allah di aras, nyampe di sana semuanya sujud. Semuanya sujud. Bila mana mereka dalam keadaan suci, sujud mereka, roh itu sujud. Sujud mereka berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepadanya dan Allah senang kepadanya. Tapi kalau mereka tidak dalam keadaan suci, mereka sujud, tapi sujudnya di tempat yang jauh. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah nggak senang sama orang itu. Dengar ini. Apalagi mereka-mereka yang dalam keadaan janabat, dalam keadaan tidur berkonser sama istrinya di atas panggung spring bed, lalu tidur pulas, mereka diharamkan oleh Allah untuk bersujud. Karena sujud syaratnya harus suci. Sedangkan mereka dalam keadaan janabat tidak boleh. Roh itu nggak bisa sujud. Makanya usahakan tidur itu dalam keadaan suci. Hah? Berat Ustaz. Nah, berat. Ambil air wudhu cuma peka. Kalau sampean mindah pada saja Masya Allah 4 truk gitu, hanya 2 malam. Cung, langsung selesai. Wudhu nggak kuat. Alasannya berat Ustaz. Lebih baik mengangkat pada 4 truk. Dengarin. Jadi roh itu seperti itu kan. Roh itu akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kamu pengen tidur, katakan pada diri kamu, dalam keadaan tidur nyawamu akan dicabut oleh Allah. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang tidur kecuali di atas kepalanya ada malaikat. Gak ada Ustaz. Malaikat itu barang gaib, tidak bisa dilihat. Saya ngomong semacam ini berdasarkan sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada orang yang tidur kecuali di atas kepalanya ada malaikat. Cuman malaikatnya ini tidak malaikat Israel. Kalau malaikat Israel bisa ruwet hidup kamu. Bagaimana sih kalau yang datang malaikat Israel, kan berbahaya. Anggap saja malaikat itu adalah malaikat Israel dan malam itu adalah malam terakhir untuk hidupmu. Makanya usahakan di saat kamu pengen tidur, baca istighfar. Baca istighfar. Istighfar yang paling utama adalah Sayyidul Istighfar, sebagaimana yang telah dibacakan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pecet di Google Sayyidul Istighfar, jedol lafadznya, silakan dihafal. Itu adalah istighfar yang paling utama di antara semua istighfar. Setelah istighfar, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun nyampe selesai. Setelah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, bacalah ayat kursi. Tiada orang yang dalam keadaan suci di saat mereka pengen tidur. Setelah itu membaca Sayyidul Istighfar. Setelah itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah itu membaca ayat kursi. Kecuali malaikat yang ada di atas kepalanya senantiasa membentangkan sayap-sayap mereka, memintakan ampunan kepada mereka, kepada orang-orang yang tidur. Tidak ada orang yang tidur dalam keadaan semacam ini, kecuali apabila mereka itu ngolet, gerak. Jadi
jasad kamu gerak. Kecuali malaikat ini akan mendoakan atas kerahmatan kepadamu. Hah? Malaikat akan mendoakan, terus mendoakan. Makanya kalau tidur, jangan keren, jangan seksi. Tidur telanjang bulat. Hah? Kenapa Ustaz? Dilihat malaikat. Tidak cuma dilihat Allah. Tidak cuma dilihat malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ada di sekitar kita. Allahu ma'i. Allah nadirun ilayya. Allahu syahidi. Allah bersamaku. Allah melihatku. Allah menyaksikanku. Semestinya kita semua harus malu kepada Allah. Makanya jangan tidur dalam keadaan telanjang. Kecuali telanjangnya karena berjima sama istri-istri kita. Itu pun sunnahnya ditutup pakai kain. Seumamanya nggak pakai kain juga nggak apa-apa. Malah keren, tapi makruh. Paham? Pintunya harus ditutup, dikunci, jangan dibuka. Nanti kalau ada ular berbahaya. Jadi tidur itu gitu. Kalau tidur usahakan jangan sendirian. Nggak makruh tidur sendirian. Kenapa seperti itu? Nanti kalau ada sesuatu, nanti kamu jerit-jerit, nggak ada temennya. Paham? Nanti berbahaya. Sunnahnya. Illa li daruratin, kecuali darurat. Maka boleh tidur sendirian. Dalam keadaan darurat nggak apa-apa. Mbak-mbak di kamar dewean. Kalau darurat ya, ojo golek temen wong lanang. Temen wong lanang seneng kabeh. Nggak boleh. Tidur usahakan, dengerin, usahakan kalau tidur lampunya dimatikan. Kalau zaman dulu lampu dimatikan karena dulu itu berupa air, berupa api dan minyak. Rawan kena tikus, kemudian tumpah, rawan kebakaran. Kalau sekarang enggak. Sekarang sudah ada listrik. Sehingga tidur mematikan lampu. Hukumnya sunnah. Kenapa bisa seperti itu? Orang itu kalau tidur, lampunya dimatikan, maka tidurnya bisa lelap. Karena mereka menutup matanya, terpaksa gara-gara peteng. Paham? Tapi kalau gini kita bentar. Jadi lelap. Sehingga peristirahatan organ tubuhnya bisa sempurna 100%. Tapi kalau lampunya hidup, beda pokoknya beda. Tapi saya hidup, saya jarang mematikan lampu karena anak saya kecil. Nanti dimatikan lampunya, anak saya hilang. Nangis maksud saya. Sunahnya lampunya dimatikan. Nanti lagi pula hormon-hormon organ tubuh ini kalau lampunya dimatikan maka lemaknya akan berkurang. Tapi kalau lampunya kamu hidupkan, ini mohon maaf loh, ini bukan bukan iklan untuk memperirit listrik, enggak, urip nora apa-apa. Maksud saya kalau kamu pengen mengikuti sunnahnya Rasulullah seperti itu. Konon cerita lemak organ tubuh, lebih-lebih yang gendut-gendut itu. Kalau lampunya hidup, lemaknya semakin berkembang sehingga orang-orang yang gendut-gendut itu, orang-orang yang sebelum tidur mereka makan, lalu zat gulanya akan naik. Kalau nggak percaya caranya, cek caranya. Jadi kamu tidur dalam keadaan mati, lampu mati sama tidur dalam keadaan hidup, nanti dicek. Jadi orang tidur sambil lampunya dimatikan, ini bisa memaksimalkan organ tubuh semakin sehat. Kemudian tidur usahakan tangan kanannya letakkan di bawah kepala. Kenapa seperti itu? Niru Kanjeng Nabi. Kamu ora usah bantah. Iya Ustaz, zaman dulu belum ada bantal. Pabriknya dulu dibangun. Rasulullah itu kalau tidur tangannya diletakkan di sini sehingga tidurnya baru sebentar sudah bangun. Kenapa seperti itu? Tangannya geringgingan. Paham? Sehingga enggak kebanyakan tidur, enggak seperti kamu. Malam tidur, ngaji pagi tidur, ngaji siang tidur, bar maghrib ini wis ngantuk. Makanya tidur itu letakkan sini. Kemudian kalau tidur usahakan miring ke kanan, kepalanya di utara, kakinya di sebelah sini, dan jangan meletakkan kaki di atas kaki. Tidur itu jangan begini.
Jangan begini. Kenapa seperti itu? Niru Kanjeng Nabi. Satu. Nomor dua, menjadikan aliran darah bagian kaki terjepit gara-gara kamu tumpangin. Gini. Kalau bisa sih miring. Sunahnya seperti itu. Kemudian di waktu tidur, usahakan taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kamu itu pengen mati. Jadi seakan-akan tidur nanti malaikat mencabut nyawamu. Tidak ada orang yang mengistiqomahkan semacam ini kecuali orang ini apabila mati husnul khotimah. Jadi kalau pengen tidur toh kamu membayangkan ini adalah hari terakhir, ini nanti saya akan mati. Kalau kamu bisa seperti itu, kamu akan mati husnul khotimah. Ini tak terangkan semuanya, nyampe subuh belum selesai. Saking jembarnya ilmu. Semoga saja sedikit ada ilmu untuk akhlak tidur. Ya minimal sebelum tidur baca Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nanti kalau bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusur. Semoga saja manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.